So guys, di depan kita sudah ada paket yang cukup berat, sekitar 3 atau 4 kilo, dan wajib kita unboxing. Tapi takut di bagian bawah ada tas atau kain, jadi kita buka perlahan saja. Dan ya, sepertinya kita memang dapat tas, dan untung tidak kita langsung cutter ya. Ini adalah tasnya. Kita akan coba buka dulu, karena ini cukup penting ya bagi yang beli laptop. Ada yang request katanya yang penting ada tasnya, dan speknya jahar ya, budget 5 juta. Ini nggak mirip seperti tas untuk laptop sih menurut saya. Ini seperti untuk kasualan ya, karena dari segi bahan dia cukup bagus. Dia seperti bahan untuk jeans, punya 2 sektor, kemudian ini untuk minuman. Oh, ternyata punya 3 sektor dia. Ada banyak sekali ya. Ini depan, tengah. Kemudian ini ada untuk seperti pulpen dan lain-lain, ada jaringnya. Dan ini yang ketiga ya. Jujur untuk Axio ini tasnya cukup niat, sangat niat malah. Walaupun ukurannya sedikit kecil ya. Dan ini untuk laptopnya. Ini dia. Special Edition GKT ya. Saya tidak tahu kalau misalkan yang versi MyBook Z6 itu termasuk untuk edisi spesial GKT ya. Karena yang saya tahu itu yang Hype. Artinya jika dia edisi spesial GKT40 Edge, dia kalau nggak salah ada merchandise khusus. Dan ini sekali lagi harganya itu sekitar 5 ya, 5 jutaan. Dan di kompetitornya seperti Advance, kemudian Asus, serta Acer, dia speknya itu paling tinggi ya untuk yang Axio ini. Dan saya ingin tahu apakah dia benar-benar mantap gitu. Untuk segelnya ada 2. Dia punya 2 segel. Kita coba buka dulu. Dari packagingnya dia lumayan, karena di beberapa brand saya pernah lihat laptop itu dia pakai kardus yang coklat itu ya, yang polos. Itu laptop saya sih. Dan ya, benar seperti yang saya sebutkan, karena ini dari edisi spesial ya. Saya baru tahu juga jika yang edisi spesialnya itu masih ada gift untuk GKT48 ya, dari bukan untuk. Dan ini kita beli tidak di official store, kita beli di tempat yang lain. Ini dia, ada kayak stiker, ada beberapa member Kristi. Saya sudah tidak ingat beberapa member GKT di Gen sekarang ya. Oke, lumayan. Oke, ini giftnya. Jadi kalau misalkan kalian beli di official store untuk edisi sekarang, mungkin GKT-nya udah nggak ada, karena memang sudah habis ya. Bahkan untuk stoknya sendiri sempat beli kemarin dan ternyata dibatalkan karena memang harus pre-order ya, dan harganya pun naik sedikit ya, sekitar 10 atau 20 ribu. Dan kita dapat kaset apa ini? Kita dapat kaset ini, sepertinya dari pengalaman sih ini driver ya, Jet series, entah driver apa, mungkin driver audio, display dan sebagainya. Dan ini untuk garansi ya, garansinya nanti harus di registrasikan. Ini belum diisi ya, karena memang masih disegel, belum ada keterangan pemiliknya. Nanti kita isi. Ini manual book ya, kita masukkan dulu biar tidak tercecer. Tipis juga ya, ini tipis. Dan di paket penjualan selain kita dapat gift dari GKT40 Edge, kita dapat unit, kartu garansi, buku-buku, kitab-kitab, kita juga dapat charger polos ya. Chargernya terbilang polos, mirip bentukan charger Asus, tapi Asus ininya gini. Oh, di sini ternyata nggak polos-polos banget. Adaptornya itu inputnya 100 sampai 240 volt ya, standar untuk Indonesia. 1,3 ampere ya. Outputnya 9 volt, jadi ini pakai adaptor yang 19 volt ya, jadi nggak bisa pakai yang 12 volt. Dan 59 watt totalnya dengan ampere sebesar 3,15 ampere ya. Cukup besar, tapi tidak begitu boros juga. Untuk tenaga prosesornya
i3 dengan RAM 8 GB yang bisa di-upgrade sampai ke 64 GB ya. Sangat besar untuk upgrade-nya. Untuk pegangannya pakai apa bang? Ya ini kita nggak pakai AMD ya, kita pakai Intel, jadi ya Intel series. Nah begitu dibuka ini langsung kelihatan spek-speknya seperti apa. Saya harap kamera masih bisa menangkap ya, kalaupun enggak kita coba sesuaikan seperti ini. Nah di budget 5 juta ya, seperti yang dibilang sebelumnya, laptop kompetitor dia punya spek di bawah ini. Kalau kita lihat, oh ternyata ini Gen 12 ternyata ya, bukan 13. Saya ralat, gennya itu 12. Oke, kita buka sedikit kameranya. Nah, Gen 12 Intel Core i3 ya. Variannya 1215U ya, 1215U. Untuk layar dia menggunakan 14 inci Full HD. Nah, ini yang tidak digunakan oleh kompetitor. Dia artinya sudah 1080p, dan untuk layarnya dia bukan lagi pakai yang panel biasa. Dia menggunakan IPS ya. Panel yang dari segi performa juga tampilan layar sangat saya sukai karena memang konsisten warnanya ya. Kemudian ini front facing stereo speaker ya. Speakernya di depan. Dan dia sudah pakai SSD NVMe ya. Walaupun tidak besar ya, hanya sekitar 250 GB kalau tidak salah. Dan yang tak kalah penting dia sudah pakai memori 8 GB DDR4 ya. Jadi bukan DDR3 ya, walaupun nggak DDR5 ya, tapi masih oke. Dan dia punya privacy shooter kamera ya. Untuk webcamnya ternyata dia pakai sesuatu yang dapat dikatakan bagus ya, fitur yang tidak semua laptop pakai ataupun punya. Ininya bisa digeser-geser ya, dia langsung menyala. Tapi sepertinya baterainya lemah ya. Gimana untuk port ininya? Port baterai sebelah kanan, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Untuk port baterai di sebelah kiri, sebelah sini. Kita belum lihat-lihat untuk portnya ya. Di sebelah sini, ini tipis sekali sih, sangat-sangat kekinian. Kalau kelihatannya sih di sini dia pakai ini seperti USB Type-C ya. Kemudian ini USB biasa, tapi versi 3.0. Kemudian ini ada port HDMI, dan ini sepertinya LAN ya. LAN. Jadi memang sedikit portnya, tapi port yang gen sekarang banget ya, terbarukan. Di sebelah sini dia punya untuk internal, internal lagi. Ini ada USB 1, tapi 2.0 sepertinya. Ini untuk jack audio, dan ini untuk eksternal memory card ya. Untuk di belakang dia nggak ada apa-apa, tapi ini pen ataupun exhaust-nya dia besar sekali. Sebelah samping ada satu, sebelah sini nggak ada ya, samping yang tadi nggak ada, tapi di bawah ada, dan di belakang dia nggak ada. Yang di belakang itu dia full untuk LED-nya ya. Ini apakah sudah menyala? Oke. Ini masih ada keletekannya sepertinya. Kita coba nyalakan sedikit. Ya. Ini dia kelebihan dari panel layar IPS ya, atau IPS. Dia mau dilihat dari kiri kanan atas samping itu stabil warnanya ya. Dan ya untuk wallpaper defaultnya ternyata JKT ya. Mungkin ada yang saya kenal. Siapa nih? Nggak ada yang saya kenal ya. Mana Freya sama Garcia dia nggak ada ya, nggak ada di sini. Saya nggak tahu ini siapa, tapi katanya JKT ya, udahlah itu JKT sepertinya. Oke. Ini menggunakan Windows 11. Jujur untuk Windows 11 saya belum pakai di semua device yang saya gunakan untuk bekerja, jadi agak kikuk beberapa software ya. Yang pertama GPU Jet dan juga CPU Jet. Kita di sini nggak akan melakukan benchmark, karena apa? Ya karena ini laptop orang ya. Nanti kalau kenapa-kenapa saya tanggung jawab. Tapi overall ini dia menggunakan Alder Lake untuk teknologinya, dan dia 10 nanometer ya, prosesornya tipis, cukup tipis. Kemudian untuk clocknya ya seperti yang disebutkan tadi, dia bisa ngebus sampai ke 3000-an kalau lihat dari sini. Kemudian dia menggunakan motherboardnya itu udah nama Axio ya,
PCI Express-nya dia sudah 4.0 ya, berarti udah cepet ya, udah gen-gen terbaru lah. Untuk ini dia single sih, satu keping. Kalau dilihat dari sini untuk penggunaan RAM-nya dia satu keping 8 GB DDR4 64 bit, dan di sini dia memori controllernya 700 sampai 800 MHz. Kemudian untuk frekuensinya, di RAM frekuensinya dia ada 1596 MHz. Ini kencang sih, dan apalagi kalau misalkan ini dimaksimalkan sampai ke 64 GB, ini pasti lebih boost lah. Setidaknya saya perkirakan sih dengan Intel Core i3 Gen 12, kemudian jika SSD di upgrade sampai 1 tera, kemudian RAM di upgrade sampai 64 GB, itu sampai 10 tahun ke depan saya pikir ini masih cukup worth it untuk dipakai. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah apakah si Axio ini awet untuk dipakai ataupun matot duluan ya. Kalau dari spek sih ini masih cukup evergreen ya. Iya, dia di sini untuk GPU dia menggunakan Intel Ultra High Definition dari ya Intel ya. Ini artinya dia pakai eGPU ya. Untuk speknya ala kadarnya sih. Boostnya, tapi dia nge-boostnya itu bisa kencang sekali ya ternyata. Untuk GPU clock dia itu hanya 299 MHz, ya kecil sekali ya. Tapi memorinya dia cukup kencang, bisa sampai 1596 MHz. Dan untuk boostnya itu dia nge-boost bisa sampai 2000 ya. 2195 MHz. Memang untuk gaming dia terkendala di GPU clock-nya ya, GPU clock. Untuk bandwidth-nya dia cukup besar. Ini bukan 128 bit lagi. Dia pakai memori DDR4, memang bukan DDR5 sih, cuman untuk boost win-nya dia ada di 152 bit ya. Dia cukup sangat-sangat terbaru. Hanya saja memang di sini memori size-nya itu nggak kelihatan, mungkin karena default ya, karena eGPU. Jadi dia bisa diatur juga sih kadang di BIOS ya. Dia bisa makan berapa giga dari RAM. Tapi untuk GPU clock-nya itu memang kecil. Tapi memori clock-nya dia kenceng ya. Di sini dia nggak ada yang aneh sih. Dia temperaturnya masih, kalau biasa running seperti ini dia hanya 38 derajat. Barusan mentok 40 derajat Celcius. Dan saya pikir itu masih normal. Sebab untuk laptop gaming ataupun laptop yang speknya lebih tinggi biasanya bisa sampai 100 derajat Celcius. Jadi ini cukup adem lah ya, apalagi dengan dibantu dengan ventilasi exhaust yang besar-besar. Oke, kita tidak punya info lagi di sini. Cuman untuk spek saya jamin ataupun saya prediksi, nggak jamin sih ya. Siapa tahu kedepannya kebutuhan computing atau komputerisasi itu semakin meningkat ya speknya. Tapi sekiranya 10 tahun ke depan masih cukup oke. Saya ingin lihat kamera dulu sebentar dan melihat apakah untuk kameranya bagus. Kemudian untuk kamera, ini settingannya saya tidak mengerti sih. Oh, sebelah situ. Cukup bagus, cukup bagus. Kita harus download OBS sepertinya. Nah, ini untuk ini dia normal. Cuman untuk ini dia memang tergantung dari internet ya. Jadi untuk zoom bagus sih. Tapi untuk di sini speknya berbeda dengan yang tadi. Dia bisa sampai 2 megapiksel sih untuk webcamnya, dan resolusinya 1600 sampai 1200 ya. Apakah bisa full screen? Sepertinya bisa sih. Oh, enggak, mentok sebesar ini. Ya, ini dengan harga 5 juta, kalau lihat dari spek webcamnya bagus sih. Dia pakai lampu studio biasa, belum full untuk rekaman ya, hanya satu lampu. Dan softbox ya, satu lampu softbox dia sudah oke. Ya. Sudah oke sih. Ya, overall hanya seperti itu review dari saya. Jika ditanya worth it nggak bang dengan harga 5 jutaan dapat laptop ini, saya katakan ini sangat worth it, sangat-sangat worth it untuk harga sekarang ya. Kalau 2 tahun atau 3 tahun kemudian mungkin nggak worth it ya. Cuman yang
dikritisi sekarang adalah bagaimana kualitas dari Axio ini untuk pemakaian kedepannya. Saya berharap sih bisa awet ya, karena Axio untuk sekarang-sekarang jujur dari segi build quality sungguh upgradable ya, sungguh bagus ketimbang Axio dari zaman-zaman Majapahit ya.